Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi kimia yaitu baterai atau sel elektrokimia. Pengertian baterai dalam kimia sendiri yaitu baterai dikenal sebagai sel elektrokimia, yaitu alat yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redoks. Reaksi ini terjadi secara spontan dalam sistem tertutup. Ada dua jenis utama sel elektrokimia, yaitu sel Galvani-Volta yang menghasilkan listrik dari reaksi kimia spontan. Ini adalah prinsip dasar baterai. Yang kedua ada sel elektrolisis yang membutuhkan listrik untuk menjalankan reaksi kimia non-spontan. Di sini kita akan fokus pada sel Galvani karena prinsip utama baterai. Komponen sel Galvani, baterai kimia. Sebuah baterai terdiri dari yang pertama itu ada anoda, tempat terjadinya oksidasi, logam melepaskan elektron. Dan yang kedua ada katoda, tempat terjadinya reduksi, ion menerima elektron. Dan yang terakhir ada elektrolit, larutan ion yang menghantarkan arus. Kabel penghubungnya yaitu jalur aliran elektron. Jembatan garam yang menjaga keseimbangan muatan ion di kedua larutan agar reaksi terus berlangsung. Contoh sel Daniell atau sel Galvani sederhana. Strukturnya tuh ada anoda yang batang seng dalam larutan CnSO4. Sedangkan katoda batang tembaga Cu dalam larutan CuSO4. Di antara keduanya terdapat jembatan garam KCl atau NaNO3. Reaksi kimianya anoda atau oksidasi Cn menghasilkan Cn2+ aqueous tambah 2 elektron min. Sedangkan katoda yaitu reduksi Cu2+ aqueous tambah 2 elektron min menghasilkan Cu. Reaksi sel secara keseluruhan Cn tambah Cu2+ aqueous menghasilkan Cn2+ aqueous tambah Cu. Elektron mengalir dari Cn ke Cu melalui kawat menghasilkan arus listrik. Listrik atau potensial sel. Setiap logam memiliki potensial elektroda standar. Untuk menghitung tendangan sel, kita gunakan rumus. Baterai berdasarkan kimia ada 3. Yang pertama ada baterai primer sekali pakai atau yang tidak bisa diisi ulang. Contohnya tuh baterai alkali. Reaksi utamanya ada Cn tambah 2 MnO2 menghasilkan CnO tambah Mn2O3. Yang kedua ada baterai sekunder yang bisa kita isi ulang. Contohnya itu baterai lithium ion. Reaksi utama reaksi saat di charger melibatkan ion lithium plus yang berpindah dari anoda ke katoda dan sebaliknya. Hubungan dengan konsep redoks itu yang pertama ada baterai adalah contoh nyata penerapan reaksi redoks, yang dimana oksidasi sama dengan kehilangan elektron, sedangkan reduksi sama dengan mendapatkan elektron. Dan redoks sama dengan perpindahan elektron dari anoda ke katoda. Banyak baterai yang mengandung logam berat seperti merkuri, kadmium, dan timbal. Jika tidak dibuang dengan benar, bisa mencemari
tanah, dan air. Solusinya bisa kita menggunakan sistem daur ulang baterai bekas dan gunakan baterai ramah. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel volta. Misal, kita mempunyai dua tabung yang berisi larutan elektrolit, yaitu ZnSO4 dan CuSO4. Selanjutnya, logam Zn dimasukkan ke dalam larutan ZnSO4 sebagai anoda dan logam Cu dimasukkan ke dalam larutan CuSO4 sebagai katoda. Kedua larutan terhubung oleh jembatan garam, yaitu garam NaCl. Sedangkan kedua logam dihubungkan oleh kawat penghantar melalui voltmeter. Saat semua terhubung, karena anoda adalah seng, logam lebih aktif dari Cu, maka akan cenderung melepas elektron dan akan teroksidasi menjadi ion Zn2 positif dan 2 elektron. Ion Zn2 positif akan terlarut dalam air, sedangkan elektron akan mengalir menuju logam tembaga. Pada layar voltmeter akan terbaca tegangan tertentu sebagai tanda adanya aliran listrik. Elektron yang mengalir ke logam tembaga akan ditangkap oleh ion Cu2 positif, sehingga tereduksi menjadi endapan Cu yang menempel pada logam tembaga. Selama proses berlangsung, larutan ZnSO4 akan kelebihan ion positif, sedangkan CuSO4 akan kekurangan ion positif. Oleh karena itu, ion Cl negatif akan migrasi ke larutan ZnSO4 untuk menetralkan muatan Zn2 positif, dan ion Na positif akan memasuki larutan CuSO4 untuk menggantikan ion Cu2 positif yang telah menjadi atom Cu. Disinilah fungsi dari jembatan garam, yaitu untuk menetralkan larutan elektrolit. Nantinya logam Zn semakin lama akan semakin menipis dan terkikis, sedangkan logam Cu akan semakin menebal. Reaksi sel yang terjadi pada sel volta tersebut yaitu Zn plus Cu2 positif menjadi Zn2 positif plus Cu. Baterai dalam kimia adalah penerapan nyata dari reaksi redoks dalam bentuk sel galvanik. Dengan memahami konsep elektroda, reaksi oksidasi, reduksi, dan perhitungan potensial sel, kita bisa lebih memahami bagaimana energi listrik dihasilkan dari proses kimia. Pengetahuan ini tidak hanya penting secara teori, tapi juga sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi masa depan. Tentang materi korosi. Pengertian korosi adalah proses perusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan sekitarnya, biasanya melibatkan air, udara atau oksigen, dan elektrolit. Korosi paling dikenal terjadi pada besi yang kemudian membentuk karat Fe2O3 ZH2O, zat berwarna coklat kemerahan. Contoh umum korosi pada besi, yang pertama ada reaksi kimia korosi besi. Oksidasi di anoda di permukaan besi, Fe menghasilkan Fe2 plus aqueous tambah 2 elektron min. Yang kedua, reduksi di katoda di tempat lain di permukaan logam, O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron min menghasilkan 4OH min di lingkungan netral. Pembentukan karat, Fe2 plus tambah OH min menghasilkan FeOH2. FeOH2 menghasilkan Fe2O3 ZH2O karat. Reaksi ini terjadi jika besi terkena air dan udara secara terus-menerus. Bila ada elektrolit seperti garam NaCl, korosi berlangsung lebih cepat karena ion-ion mempercepat perpindahan muatannya. Korosi yang pertama, logam seperti Fe dan Cn. Yang kedua, oksigen atau zat pengoksidasi. Dan yang ketiga, air atau kelembapan. Dan yang keempat, elektrolit, contohnya
garam, atau asam. Jika salah satu syarat ini dihilangkan, korosi bisa diperlambat atau dicegah. Faktor yang mempercepat korosi, yang pertama, kelembapan yang tinggi. Semakin banyak air, semakin cepat korosi. Adanya garam meningkatkan konduktivitas larutan elektrolit. Dan yang ketiga, suhu yang tinggi. Reaksi kimia berlangsung lebih cepat pada suhu tinggi. Yang keempat, ada pH rendah atau asam. Lingkungan asam mempercepat oksidasi logam. Dan yang kelima, ada logam tak homogen. Adanya impur campuran logam lain bisa menyebabkan beda potensial, memicu korosi lokal. Jenis-jenis korosi. Yang pertama, ada korosi seragam, terjadi merata pada seluruh permukaan logam. Yang kedua, korosi lokal pitting, terjadi di titik kecil membentuk lubang. Yang ketiga, ada korosi galvanik, terjadi jika dua logam berbeda kontak dalam elektrolit. Keempat, ada korosi retak tegangan, retakan akibat beban mekanik dan lingkungan korosif. Dampak korosi. Yang pertama, kerusakan struktur jembatan, gedung, ataupun kendaraan. Yang kedua, kerugian ekonomi besar dalam industri. Yang ketiga, bahaya keselamatan. Contohnya, keruntuhan bangunan karena logam yang keropos. Dapat dicegah dengan yang pertama, pelapisan permukaan seperti cat, oli lilin yang dapat mencegah kontak dengan air dan udara. Yang kedua, bisa menggunakan pelapisan logam lain atau plating, contohnya tuh kayak krom atau nikel. Ada galvanisasi, melapisi besi dengan Cn lebih reaktif dan akan berkorban lebih dulu melindungi besi. Dan ada juga yang dinamakan dengan proteksi katodik, yaitu menghubungkan logam utama misalnya besi dengan logam lain yang lebih mudah teroksidasi seperti magnesium. Logam pengorbanan akan habis dulu melindungi logam utama. Dan yang terakhir, bisa menggunakan panduan anti korosi seperti stainless steel, campuran besi, krom, dan nikel yang tahan terhadap oksigen dan air. Kesimpulannya, korosi adalah proses redoks yang merusak logam, terutama besi. Proses ini dipicu oleh oksigen, air, dan elektrolit, dan dapat diperlambat dengan pelapisan proteksi katodik atau penggunaan bahan tahan karat dalam dunia industri. Pengetahuan tentang korosi sangat penting untuk menghemat biaya, menjaga keselamatan, dan memperpanjang umur struktur logam. Yang terakhir, saya akan membahas tentang elektrolisis. Elektrolisis adalah proses pemecahan senyawa kimia dengan menggunakan arus listrik yang dialirkan melalui larutan elektrolit atau lelehan ionik. Proses ini bersifat non-spontan, artinya reaksi kimia yang terjadi hanya berlangsung jika ada energi listrik yang diberikan. Elektrolisis penting karena memungkinkan kita mendapatkan unsur atau senyawa murni, memproduksi gas, dan melapisi logam. Yang kedua ada komponen sel elektrolisis. Elektroda, dua elektroda yaitu anoda positif dan katoda negatif. Biasanya terbuat dari bahan konduktor seperti karbon atau logam inert. Elektrolit, larutan yang mengandung ion atau lelehan garam yang dapat menghantarkan listrik. Sumber listrik, arus listrik searah digunakan agar ion-ion dapat bergerak menuju elektroda yang tepat. Proses reaksi pada elektrolisis. Reaksi di sel elektrolisis adalah reaksi redoks. Di anoda, elektroda positif terjadi
oksidasi, kehilangan elektron. Di katoda, elektroda negatif terjadi reduksi penangkapan elektron. Ion-ion positif kation bergerak ke katoda untuk menerima elektron, sedangkan ion-ion negatif anion bergerak ke anoda untuk melepas elektron. Contoh elektrolisis larutan natrium klorida NaCl. Larutan NaCl mengandung ion Na+ dan Cl-, serta air yang juga mengandung ion H+ dan OH-. Di katoda, reduksi ion H+ dari air menerima elektron dan membentuk gas hidrogen H2. 2H+ tambah 2 elektron menghasilkan H2 gas. Di anoda, oksidasi, ion Cl- melepaskan elektron dan membentuk gas klorin Cl2. 2Cl- menghasilkan Cl2 gas tambah 2 elektron. Hasil akhir dari elektrolisis larutan NaCl adalah gas hidrogen, gas klorin, dan larutan natrium hidroksida NaOH. Elektrolisis lelehan garam bukan larutan juga dilakukan. Jika dilakukan misalnya elektrolisis lelehan NaCl padat menghasilkan Na logam dan Cl2 gas. Di katoda, Na tambah elektron min menghasilkan Na logam. Di anoda, 2Cl- menghasilkan Cl2 tambah 2 elektron min. Ini adalah cara utama produksi logam natrium yang sangat reaktif dan tidak bisa diperoleh dari proses reduksi elektrolisis dalam industri. Yang pertama, elektroplating penyepuhan, melapisi logam lain pada permukaan benda untuk mempercantik atau melindungi dari korosi, contoh pelapisan emas, krom. Produksi logam murni aluminium, natrium, magnesium diperoleh dengan elektrolisis lelehan garam. Produksi gas industri hidrogen, oksigen, klorin. Pengolahan air, elektrolisis digunakan untuk mendisinfeksi air dengan menghasilkan gas oksigen atau klorin. Hubungan elektrolisis dengan hukum Faraday. Michel Faraday merumuskan bahwa jumlah zat yang terdekomposisi atau terbentuk pada elektroda berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan. Q M sama dengan Q kali M dibagi N kali V, di mana M adalah massa zat gram, Q adalah muatan lesen atau kolom, massa molar M adalah massa molar zat, dan N adalah jumlah elektron yang dipindahkan per molekul, dan F adalah konstanta Faraday. Kali ini kita akan mempelajari prinsip kerja dari sel elektrolisis. Sel elektrolisis menggunakan anoda dan katoda sebagai elektroda. Di sini kita menggunakan karbon sebagai elektroda dan lelehan NaCl sebagai larutan elektrolit, di mana anoda dihubungkan dengan kutub positif dan katoda dihubungkan dengan kutub negatif pada sumber arus listrik. Pada baterai, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Hal ini mengakibatkan elektron tertarik dari anoda dan membuat ion Cl negatif teroksidasi membentuk gas klorin. Elektron yang dilepaskan dari anoda tadi kemudian dialirkan menuju ke katoda oleh baterai, yang kemudian ditangkap oleh ion Na positif, sehingga tereduksi membentuk logam Na. Logam Na akan membentuk padatan yang menempel pada katoda. Kesimpulannya, elektrolisis adalah proses penting yang mengandalkan arus listrik untuk memicu reaksi kimia non-spontan. Proses ini berperan besar dalam produksi logam murni, gas industri, dan pelapisan logam. Memahami elektrolisis juga membantu mengerti konsep redoks ion dan hubungan antara listrik dan kimia.